Hai semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membahas tentang ASN atau PNS. Untuk teman-teman yang sekarang sudah berprofesi sebagai PNS atau ASN, teman-teman harus tahu nih kalau teman-teman itu punya hak untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi, untuk teman-teman, jika memang ingin mengambil pendidikan lagi, itu teman-teman harus tahu ya, ada dua, yaitu ada tugas belajar dan ada izin belajar. Apa sih beda dari tugas belajar dan izin belajar ini? Saksikan terus video ini ya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita tahu perbedaan dari tugas belajar dan izin belajar ini, teman-teman harus tahu nih persamaannya tentu saja adalah sama-sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya nih dari D3 mau melanjutkan ke S1, ataupun dari S1 mau melanjutkan ke S2, dan dari S2 mau melanjutkan ke doktor. Gitu ya. Jadi teman-teman yang PNS itu punya hak untuk mengambil pendidikan itu. Apa sih bedanya? Yang pertama, bedanya adalah dari sisi biaya pendidikannya. Bagaimana jika tugas belajar? Tugas belajar itu teman-teman itu akan mendapatkan ataupun dibayarkan oleh pihak ketiga. Jadi bisa dari pemerintah daerah atau dari mana teman-teman mendapatkan dana itu, atau dari perusahaan juga boleh ya, dari perusahaan manapun boleh. Yang pasti itu seperti beasiswa gitu. Jadi semuanya apapun terkait dengan biaya pendidikan, bahkan biaya pemondokan, biaya buku, itu biasanya semuanya ditanggung oleh pihak ketiga ini tadi. Itu. Sedangkan tugas belajar, teman-teman itu harus membayar biaya sendiri kalau memang teman-teman mengambil, maksud saya izin belajar. Kalau teman-teman mengambil izin belajar, itu teman-teman dengan biaya sendiri ya. Jadi bedanya yang pertama dari sisi biaya. Lalu yang beda yang kedua itu dari sisi jangka waktunya. Jika teman-teman mengambil tugas belajar itu ada batasan waktunya ya. Biasanya itu kalau S2 itu biasanya batas waktunya itu selama 2 tahun. Nanti kalau memang masih belum lulus boleh diperpanjang lagi selama 1 tahun. Sedangkan kalau teman-teman mengambil izin belajar itu nggak ada batas waktunya. Boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan lain-lain tuh boleh ya. Itu. Lalu beda yang ketiga itu adalah pada status pekerjaannya. Kalau teman-teman mengambil tugas belajar, teman-teman itu akan dibebaskan dari semua tugas-tugas pekerjaan teman-teman. Di kantor ataupun sebagai guru itu teman-teman bebas. Jadi nggak akan teman-teman itu harus tetap bekerja gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus dengan pendidikannya. Sedangkan izin belajar itu teman-teman masih harus menjalankan semua pekerjaan yang ada di kantor, yang ada di sekolah misalnya sebagai guru. Jadi semuanya harus tetap, teman-teman tetap berkewajiban untuk menjalankan tupoksinya kalau mengambil izin belajar. Lalu perbedaan yang keempat itu adalah pada lokasi studinya. Kalau teman-teman mengambil tugas belajar, tentu saja karena tadi teman-teman dibebaskan dari semua tupoksi, tentu saja teman-teman itu boleh mengambilnya di mana saja. Boleh di luar daerah saja atau bahkan boleh sampai ke luar negeri. Itu terserah ya, di mana teman-teman itu diterima untuk mengambil tugas belajar. Jadi nggak masalah mau dimanapun, terserah. Tapi kalau teman-teman mengambil izin belajar itu nggak boleh. Teman-teman harus mengambil tempat kuliah itu di satu kota dengan tempat teman-teman bekerja. Begitu ya. Jadi ada batasannya gitu, tempat untuk jaraknya itu tadi. Karena teman-teman masih terikat dengan pekerjaannya teman-teman yang ada di kantor ataupun yang ada di sekolah gitu ya. Lalu perbedaan yang keenam itu adalah pada gajinya. Kalau teman-teman mengambil tugas belajar, itu teman-teman tetap mendapat gaji, tapi hanya gaji pokok.
seperti itu, kecuali mungkin tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji itu ya. Tapi kalau tunjangan-tunjangan yang lain, tunjangan kinerja itu hilang semuanya, jadi teman-teman nggak dapat itu. Tapi kalau teman-teman mengambil izin belajar, biasanya teman-teman masih mendapatkan hak teman-teman dengan tunjangan itu masih dapat penuh gitu. Jadi semua itu teman-teman dapat. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang sekarang PNS, jika ingin melanjutkan pendidikannya, teman-teman harus tahu itu semua tadi ya, bedanya dari tugas belajar dan izin belajar. Jadi nggak serta-merta langsung mengambil aja yang mana gitu kan, tapi teman-teman harus tahu juga bedanya itu apa. Lalu kalau persamaannya lagi nih, salah satunya adalah harus mendapatkan izin ya, tentu saja harus mendapatkan izin dari atasan. Itu dia ya. Kira-kira mana nih yang lebih bagus, izin belajar atau tugas belajar? Kalau saya pribadi sih, karena saya kemarin mengambilnya tugas belajar ya, saya mungkin lebih nyaman memang dengan tugas belajar, karena saya ingin bisa fokus ya, dimana tugas belajar ini ya saya benar-benar fokus dengan pendidikan saya nggak harus masih mikir lagi pekerjaan saya yang ada di kantor gitu. Jadi saya benar-benar bisa menjalankan pendidikan saya ini dengan baik gitu. Tapi ini kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau memang teman-teman merasa bahwa saya inginnya ambil izin belajar aja biar semuanya, misalnya nih saya masih bisa dapat gaji, misalnya masih bisa dapat penuh, terus dapat tunjangan, terus saya nggak suka kalau harus jauh-jauh, saya lebih nyaman di tempat saya, di kota saya juga misalnya, seperti itu. Jadi boleh kok ambil izin belajar saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau memang teman-teman yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, untuk teman-teman yang sekarang sudah berprofesi sebagai PNS. Tapi ingat, itu hak kita sebagai PNS loh. Jadi boleh kok teman-teman mengajukan untuk ingin melanjutkan pendidikan ini. Apalagi kalau memang ternyata pendidikan yang teman-teman ambil itu ataupun teman-teman ingin lanjut itu adalah dibutuhkan oleh instansi misalnya, itu lebih bagus lagi ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk PNS dan sudah jadi PNS juga sekarang ini ingin mengambil tugas belajar ataupun izin belajar, teman-teman sudah makin tahu nih kira-kira yang terbaik untuk teman-teman itu apa. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.